Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Sujud Al-Kafiardi dari kelas 12 RPLC akan menjelaskan ERD dari proyek saya. Pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat kumpulan data menjadi semakin kompleks, maka kumpulan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Kelebihan dan kekurangan basis data. Kelebihan basis data. 1. Kelebihan basis data yaitu konsistensi data, yaitu perubahan hanya akan dilakukan satu kali dan nilai baru tersebut akan tersedia untuk semua pengguna. Yang kedua, pengendalian terhadap kerangkapan data. Pengendalian terhadap kerangkapan data dilakukan dengan cara data hanya disimpan sekali. Hal ini mengurangi kerangkapan data dan mengurangi biaya untuk membuat tempat penyimpanan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Basis data dapat menentukan batasan-batasan pengaksesan data, misalnya dengan memberikan password dan memberikan hak akses bagi pemakai, misalnya modify, delete, insert, dan retrieve. Yang keempat, memperbaiki integritas data. Memperbaiki integritas data yaitu integritas data mengacu pada validitas dan konsistensi dari data yang disimpan. Integritas biasanya diekspresikan dalam batasan atau constraint yang menggunakan aturan yang konsisten dan tidak dapat dilanggar. Jika kerangkapan data dikontrol dan kekonsistenan data dapat dijaga, maka data menjadi akurat. Kemudian kelemahan basis data. 1. Biaya yang tidak murah. Biaya yang tidak murah alias biayanya sangat mahal karena menyangkut biaya-biaya untuk pembelian sekaligus perawatan hardware dan software. Selain itu, menyusul biaya tambahan untuk storage, network, dan lain-lain. Yang kedua, rumit perancang, pengembang, DBA, basis data administrator, dan pengguna akhir harus memahami secara detail dan mendalam tentang fungsi basis data yang ditangani agar dapat mengambil manfaat dari basis data. Kegagalan dalam memainkannya dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi organisasi atau perusahaan. Kemudian, tambahan biaya konversi. Diperlukan biaya yang besar untuk berpindah dari aplikasi atau sistem yang lama ke dalam sistem dan hardware basis data yang baru, atau bisa disebut dengan upgrade. Ditambah lagi, diperlukan pula biaya untuk pelatihan staf untuk menggunakan sistem yang baru ini, serta tambahan biaya untuk mempekerjakan staf khusus seperti DBA dan lain-lain. Contoh penggunaan basis data. Contoh penggunaan basis data terdapat pada bank, yaitu pengelolaan data nasabah, akunting atau akuntansi, dan semua transaksi perbankan. Bandara, pengelolaan data reservasi dan penjadwalan. Penggunaan basis data pada universitas, yaitu pengelolaan pendaftaran dan alumni. Penggunaan basis data pada penjualan, yaitu pengelolaan data customer, produk, dan penjualan. Macam-macam aplikasi basis data. Yang pertama ada MySQL. Yang kedua, MariaDB. MariaDB merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh sistem basis data yang sama dengan aplikasi MySQL. Yang ketiga, Microsoft SQL Server. Yang keempat, ada Oracle Database. Yang kelima, PostgreSQL. Yang keenam, SQLite. Yang ketujuh, DBeaver. Dan yang terakhir,
MongoDB. Pengertian IRD. IRD adalah Entity Relationship Diagram, adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek data dasar yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada IRD, dasarnya digunakan ada 3 komponen, yaitu entitas yang berlambang sebagai persegi panjang. Entitas atau entity merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua ada atribut yang disimbolkan dengan lambang oval. Atribut, setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut dengan atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips atau oval. Atribut key. Atribut key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data, row atau record, yang dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Contoh, nomor pokok mahasiswa atau NPM, NIM, dan nomor pokok lainnya. Atribut simpel. Atribut yang bernilai atomik atau tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Contoh, alamat, penerbit, tahun terbit, dan judul buku. Kemudian ada atribut multi-value. Nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu multi-value. Nilai dari atribut yang bersangkutan. Contoh, dari sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarang. Kemudian ada atribut composite. Atribut composite adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai sub atribut. Contohnya dari entitas nama yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Kemudian ada atribut derivatif. Atribut yang tidak harus disimpan dalam database X total, atau atribut yang dihasilkan dari atribut-atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus. Hubungan atau relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. One to one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. One to many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak dapat sebaliknya. Many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Simbol-simbol IRD. Yang pertama, entity yang disimbolkan dengan lambang persegi panjang. Suatu entity digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang memiliki nama entitas tersebut. Yang kedua, weak entity atau entitas lemah. Suatu entitas yang tidak dapat diidentifikasikan melalui atributnya dengan sendirinya. Keberadaan weak entity bergantung kepada entitas lain yang disebut owner entity. Kemudian ada associative entity. Entity yang digunakan pada many-to-many relationship, banyak antar banyak. Kemudian ada atribut. Dalam notasi chain, sebuah atribut digambarkan sebagai bentuk oval yang memuat nama atribut tersebut. Kemudian ada key atribut. Suatu atribut yang mengidentifikasi suatu entity dengan sangat spesifik atau unik.
nama dan key atribut selalu di underscore. Key atribut dapat disebut juga dengan primary key. Kemudian ada multi value atribut. Atribut yang dapat memuat lebih dari satu nilai, yaitu multi value. Multi value atribut digambarkan dengan dua oval. Kemudian ada relationship. Suatu relationship atau hubungan di mana sebuah keberadaan entitas bergantung dengan entitas lain, dan PK atau primary key dari child entitas atau entitas anak tidak memuat komponen primary key parent entity atau entity induk. Kemudian ada weak relationship. Suatu relationship di mana keberadaan child entitas bergantung pada induknya, dan primary key child entitas memuat komponen primary key parent entity. Kemudian saya akan menjelaskan desain dari ERD project saya. Project saya yaitu project learning atau pembelajaran yang memiliki dua fitur utama, yaitu diskusi dan berbagi catatan. Pada project saya, tabel diskusi memiliki relasi dengan tabel DPR topik atau diskusi topik. Pada tabel diskusi topik memiliki ID dari diskusi sebagai foreign key dan ID dari topik sebagai foreign key. Kemudian tabel diskusi saya memiliki relasi dengan tabel answer atau jawaban. Tabel answer digunakan untuk menyimpan data inputan dari user yang menjawab soal dari diskusi. Tabel answer memiliki ID dari grade atau jenjang, ID major atau pelajaran, dan ID question atau ID dari diskusi. Kemudian tabel diskusi memiliki relasi dengan tabel grade dan major, yaitu setiap diskusi atau setiap soal memiliki grade dan major yang berbeda-beda. Kemudian tabel topik. Tabel topik memiliki relasi dengan tabel DPR topik dan tabel BC topik. Pada tabel topik memiliki relasi terhadap grade dan major, yaitu menyimpan foreign key dari grade dan foreign key dari major. Kemudian pada fitur utama yang kedua memiliki fitur berbagi catatan, yaitu tabel BC. Tabel BC digunakan untuk menyimpan data inputan catatan yang diupload dari user. Tabel BC atau berbagi catatan memiliki relasi terhadap tabel BC topik, yaitu pada tabel BC topik menyimpan ID dari topik dan ID dari catatan. Kemudian tabel berbagi catatan memiliki relasi terhadap BC image. BC image adalah tabel untuk menyimpan gambar yang diupload oleh user ke dalam tabel BC image. Pada tabel BC image memiliki ID dari catatan dan ID primary key. Kemudian tabel BC atau berbagi catatan memiliki relasi terhadap tabel grade dan major, yaitu setiap catatan yang diupload user memiliki grade dan major yang berbeda. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.